Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dengan saya Joko Wahyudi dari SD Negeri 9 Simpang Keramat. Saya Hafnida dari SMA Negeri 1 Simpang Keramat. Saya Widiawati dari SMP 1 Kota Makmur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Bini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Abni gimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Ibu sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya Bu ya, Bu pada coaching kita hari ini, dan coaching ini akan saya amati dan saya lihat sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentang present, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin ditingkatkan Bu, dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Widya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bu Widya gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Joko, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Ya Bu, ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Widya. Kira-kira mau bicarakan tentang apa ini ya Pak? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materinya, yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan seperti yang kita ketahui Bu Widya ya, bahwasanya perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga berkembang semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau mengikuti perubahan yang ada. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif, begitu. Baiklah Pak, jadi metode lama yang digunakan ya. Ini ingin menyampaikan materinya dalam pembelajaran lebih bervariatif ya Pak? Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif gitu Bu. Medianya ataupun metode pembelajarannya masih model yang lama saja begitu Bu. Kira-kira setelah kita berdiskusi kurang lebih selama 15 sampai 20 menit, nanti apa sih harapan Bapak ya? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Baik Pak.
Jadi ada perubahan dalam metode penyampaian materi, ya Pak. Iya Bu. Kira-kira perubahan metode penyampaian materinya seperti apa ya yang Bapak inginkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal metode pembelajarannya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif Bu Widya. Misalnya saja menggunakan berbagai platform-platform pembelajaran yang seperti Quizzes Bu ya, yang sedang tren sekarang digunakan oleh guru-guru di sekolah, atau hanya sekedar membuat presentasi pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Itu juga sudah lebih bagus Bu daripada yang hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif begitu Bu. Oke, Pak. Baik, jadi intinya nih Pak ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Iya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan rentang nilai dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Bapak itu berada di level berapa ya? Sepertinya masih ada di level 5 ya Bu Widya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu Widya. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 lah Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak untuk saat ini. Kira-kira pada saat Bapak ingin adakan perubahan nanti, ingin di level berapa ya? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya masih agak sulit Bu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan kan dari guru-guru yang sudah senior gitu. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masuk akal lah ya Bu Widya ya, untuk dilakukan perubahan. Baik, jadi Pak menginginkan dari level 5 ke level 7 ya. Benar Bu. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira Bapak ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu Widya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, dan itu pun bergantian ya, seperti itu Bu Widya. Baik, jadi Bapak berencana untuk melakukan mentoring atau pendampingan secara individu ya seperti itu ya. Benar Bu. Apakah ada strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin kalau tidak dengan mentoring ataupun pendampingan, saya coba nanti untuk berkolaborasi, berkonsultasi Bu Widya dengan kepala sekolah untuk membuat semisal kegiatan pelatihan ataupun workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru terkait metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang bervariatif, mungkin begitu. Baik, jadi pilihannya ada dua ini ya Pak, mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak itu yang mana ya Pak? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop, itu kita kan perlu persiapan yang lebih matang Bu ya. Terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan kita juga harus mencari narasumber yang kompeten begitu Bu ya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman untuk dilakukan oleh guru di sekolah adalah mentoring atau pendampingan individu. Baik, jadi intinya Pak lebih memilih mentoring ya dibandingkan dengan workshop, baik itu metode mentoring ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan? Saya nanti mungkin bisa dalam minggu-minggu ini Bu, saya akan coba melakukannya, dan saya nanti mungkin bisa minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau metode pembelajarannya yang sudah bervariasi. Begitu Bu. Baik, minggu depan ya Pak, rencananya akan melaksanakan kegiatan mentoring tersebut.
Dan adakah yang nanti akan membantu Bapak dalam pelaksanaannya? Ya Bu, saya nanti mungkin bisa meminta bantuan kepada guru di sekolah saya ya. Di situ ada Bu Eva mungkin yang sudah menjadi guru penggerak. Saya akan mencoba minta bantuan dari beliau. Baik, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Pak? Benar Bu. Baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak ke depannya. Apakah Bapak berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak. Insya Allah Bu, amin. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Dari perbincangan kita hari ini Bu, saya sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk agar terjadi perubahan di sekolah saya, yaitu salah satunya dengan adanya kegiatan mentoring dan dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Begitu Bu. Baik Pak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang lagi. Nanti minggu depan kita berbincang lagi ya Pak tentang aksi yang sudah Bapak lakukan. Siap Bu, siap. Terima kasih, saya ucapkan sampai di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Widya tadi kan sudah melakukan coaching dengan Pak Joko. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Baik Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coachingnya tadi saya sudah melakukan prosesnya sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada host informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta host untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Oke Bu Widya, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya tadi Bu Widya dengan Pak Joko sudah berjalan dengan lancar ya, baik dengan proses alur juga dengan sudah sesuai dengan alur Tirta dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Joko sehingga Pak Joko bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh host, saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarah host dalam menemukan solusi dan permasalahannya. Ya begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.